Shalom semuanya. Mari kita mau satukan hati kita untuk ibadah pagi hari ini, saudara-saudara yang terkasih. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam firman-Mu berkata di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 ya Tuhan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Saudaraku, pada pagi hari ini, mari kita datang dengan hati kita yang paling baik untuk menyembah dan memuji namanya yang agung, yang mulia. Karena Dia adalah Allah kita yang patut disembah, patut dipuji. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi hari yang indah ini ya Bapa. Yang begitu indah ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami nafas hidup ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami ya Tuhan kesempatan ya Tuhan untuk kami boleh hadir di dalam persekutuan ini ya Tuhan, di dalam ibadah ini ya Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mau Tuhan menyembah Engkau, memberikan yang terbaik ya Tuhan bagi kami ya Tuhan untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan disembah ya Tuhan. Alam semesta ya Tuhan dan seluruh isinya ya Tuhan akan sujud dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, biar Engkau yang pimpin ya Tuhan ibadah ini ya Tuhan, dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudaraku kita nyanyikan pujian ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari kita nyanyikan lagi dari awal, saudaraku, dengan sepenuh hatimu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan
saudaraku. Haleluya. 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 Kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu. Kemuliaan Hanya bagimu. bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu. Kemuliaan ya Yesus. Haleluya. memenuhi kami. Engkau baik, Engkau dahsyat, anugerahmu besar. Oh Yesus, Tiada yang seperti Engkau, Kau mulia. hanya bagimu Kau besar. Tuhan. Kau hebat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajaib.
dahsyat. Amin. 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 Saya boleh melihat yang ada di online, lambaikan tangannya. Haleluya, masih ada sukacita saudaraku. Amin. Siapa di sini yang bersukacita karena ada Tuhan Yesus? Amin. Karena Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Ya, kita mau nyanyikan Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Mari lebih lagi semangat. Yang ada di sini, shalom. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, oh yeah, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari kita katakan. Yesus baik, Amin. yeah yeah yeah, sungguh amat baik, oh yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, yeah yeah yeah, sungguh amat baik, oh yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, yeah yeah yeah, sungguh amat baik, yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh yes yes yes, sungguh amat baik, yeah yeah yeah, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, yeah yeah yeah, sungguh amat baik, yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Siapa di sini percaya Tuhan Yesus kita baik? Amin. Dia selalu baik, amat baik ya. Sepanjang hidup kita. Amin saudara. Haleluya. Mari kita bangkit. Kita mau bangkit hari ini. Kita mau bangkit pagi hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya
umat pilihan Allah, saudaraku. Pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, Kita bangkit, saudaraku. nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bukan bangkit. Bukan bangkit, Mari kita bangkit. nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sekali lagi. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Sekali lagi katakan. Dialah Raja. Amin. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorak yang meriah lagi untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari saya undang untuk Pastor Hadi doa persembahan. Silakan duduk. Makasih Lala. Mari kita berdoa. Bapak firman mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, maka Kau hadir dengan tengah kami. Bapak terima kasih kami ucapkan dalam seminggu ini atas penyertaan-Mu, dalam perlindungan-Mu ya Bapak. Dalam kami berkumpul kembali hari ini ya Bapak. Kami membawa persembahan kami, persembahan persepuluhan, persembahan korban, persembahan kasih dan yang lain-lain ya Bapak. Bapak kiranya Kau kuduskan persembahan kami ini ya Bapak. Kiranya Kau juga memberkati tangan-tangan yang telah setia dan taat membawa persembahan persepuluhan ini Bapak. Bukankah firman-Mu mengatakan, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah-Mu, supaya ada persediaan makanan dalam rumah-Mu. Maka ujilah Engkau, firman Tuhan semesta alam, apakah Engkau tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu sehingga berkelimpahan bagi kami. Kau akan menghadik belalang-belalang penglahap supaya jangan dihabiskan hasil ladang kami dan supaya pohon anggur tidak berbuah bagi kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu ya dan amin, firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pastor Hadi. Selama memberi kita akan menyaksikan news.
terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami dari GBI Evata Sydney Indonesia akan membawakan news dari Baloga Batu Malang. kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri ibadah raya pertama pada pukul 10 pagi waktu Sydney atau pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dan ibadah kedua pada pukul 1 siang waktu Sydney atau pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Jangan lupa menghadiri doa malam pada setiap Senin dan Rabu pada pukul 4.30 sore waktu Indonesia Barat atau 8.30 malam waktu Sydney. Halo adik-adik, bagaimana liburannya di sana? Pasti menyenangkan, bukan? Jangan lupa, di minggu ini kita akan memulai kembali ibadah kids yang diadakan setiap hari Selasa pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan ya. See you! Shalom Bapak Ibu, yuk kita semua tergabung dalam kegiatan Bible Study yang diadakan setiap hari Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 20.30 waktu Sydney. Shalom sobat-sobat muda, tidak terasa sudah memasuki tahun 2025. Kini Evata Youth hadir kembali untuk mengajak teman-teman menghadiri ibadah pada setiap hari Jumat pada 7 malam waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selanjutnya, silakan hubungi nomor yang tertera berikut ini atau kunjungi website kami. Sekianlah Evata News minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you untuk news, dan kita akan menyaksikan performance istimewa spesial dari ibu-ibu Ambon Bersaudara Manise. Banyak hal yang tidak kami mengerti di hidup kami, tapi kami mau belajar percaya jejakmu sempurna. Jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengambah, serahkan diri, genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun
ajaib-ajaib-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengambang, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Wow, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu untuk Ambon Bersaudara. Luar biasa, sungguh luar biasa ya. Oke, kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Gina. Silakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami boleh berkumpul kembali bersama-sama Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau, untuk mengagungkan Engkau, untuk menyembah Engkau. Sebab Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang patut kami sembah, yang patut kami tinggikan, yang patut kami agungkan. Tidak saja melalui nyanyian puji-pujian, tetapi juga Tuhan melalui tingkah laku dan cara hidup kami Tuhan dengan menyembah Engkau. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk gereja Efata. Tolong Engkau berkati Tuhan gereja Efata secara onsite Tuhan di Sydney, di Malang, dan juga secara online Tuhan. Tolong Tuhan Engkau mau mengirim banyak-banyak orang Tuhan ke gereja Efata Tuhan untuk bersama-sama berbakti menyembah Engkau. Dan tolong Tuhan Engkau mau berkati jemaat gereja Efata Tuhan supaya boleh bertumbuh Tuhan secara rohani Tuhan, supaya boleh makin saling mengasihi Tuhan dan terutama makin mengasihi Engkau Tuhan. Melalui pelayanan, melalui persekutuan, melalui kegiatan-kegiatan yang lain. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Gina. Mari saudaraku, kita mau siapkan hati untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini.
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, oh firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kami sangat menyadari ya Bapa, penolong setia kami hanya firman-Mu Tuhan. Dalam segala hal, saat kami terjepit, saat kami lemah, pada saat kami kuat, pada saat kami berbahagia, hanya firman-Mu yang bisa menolong kami. Karena firman-Mu bisa membuat kami berpikir dan bertindak seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa.
Karena tanpa firman-Mu, kami akan banyak membuat kesalahan. Saat ini berbicaralah kepada kami. Ungkapkan isi hati-Mu Tuhan. Karena satu saat bumi akan berlalu, surga akan berlalu, tapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Dan setiap apa diucapkan oleh mulut-Mu Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus. Karena tanpa Engkau, kami tidak mengerti firman yang kami dengar. Dan hiburlah kami, karena kami sangat menyadari firman-Mu akan menemplah kami, mengajar kami. Hiburlah kami, supaya kami tidak marah, kami tidak tersinggung, tapi kami bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari kemarin. Terima kasih Bapa. Kami mau imani saat ini juga dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Kami yang sakit saat ini sudah disembuhkan saat ini. Kami yang terikat saat ini sudah dilepaskan. Kami yang mencari jawaban saat ini sudah mendapat jawaban karena nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami mau sambut firman dengan penuh sukacita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua katakan amin. Haleluya. Shalom, silakan duduk. Shalom semua, apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang murid Kristus. Ibu Chen akan baca buat kita Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai yang ke-35. Ibu Chen, Yohanes pasal 13 ayat yang ke-31 sampai yang ke-35. Silakan Ibu. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Chen. Saya akan share buat kita. Ya, murid Kristus. Nah, di sini kita bisa melihat saudara terkasih bahwa semua daripada kita berusaha untuk setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat, kita berusaha untuk bisa menjadi murid yang baik. Karena Tuhan tidak mencari fans, Tuhan mencari murid. Murid berarti orang yang bisa diubahkan, orang yang bisa diberikan mandat, orang yang bisa diperintahkan, dan orang yang juga yang bisa ditegur. Amin. Siapa sini orang Kristen yang gak mau ditegur? Kita melihat banyak hal dalam kekristenan. Banyak anak-anak Tuhan orang Kristen pada saat diberi khotbah yang keras, pada saat ditegur oleh firman Tuhan, mereka tidak menerimanya dengan hati terbuka. Mereka marah dan tersinggung. Banyak yang pindah gereja sana sini. Nah, di sini itulah kita mengerti bahwa banyak hal yang kita tidak sadari apa yang kita telah lakukan. Pada saat kita mengambil tindakan yang demikian, berarti kita sangat menyakiti hati Tuhan. Karena Tuhan mau bahwa murid itu harus bisa diajar, murid itu harus bisa diperintahkan dan ditegur. Amin. Permasalahan yang kita baca saat ini, setelah Yudas pergi, wah, saya sedih juga ya. Perintah baru diberikan setelah Yudas pergi. Yudas pergi mau menjual Tuhan Yesus.
Jadi tadi Ibu Chen baca buat kita ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Nah, saya berdoa bahwa kita semua saat ini yang hadir jangan jadi Yudas. Bukan hanya menjual Tuhan Yesus, tapi perintah baru itu tidak diterima oleh Yudas. Sesudah Yudas pergi. Nah, di sini seringkali kita hadapi dalam perjalanan hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Kita berusaha untuk hidup dari mujizat kepada mujizat yang lain. Kita berusaha untuk menjadi sesuatu yang wah. Tetapi Tuhan memberikan perintah kepada murid-muridnya bahwa mereka harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Seperti Yesus mengasihi mereka. Amin. Jadi banyak orang Kristen, banyak orang anak-anak Tuhan. Tapi apakah mereka murid Kristus? Murid berarti bisa dibentuk, bisa diajar, bisa disuruh, bisa menyangkal diri dan pikul salib. Itulah seorang murid. Murid berarti dalam segala hal ia tidak pernah memikirkan apa yang harus ia butuhkan. Tapi yang ia pikirkan apa yang diajarkan. Kalau kita sekolah, ya, kita berusaha melakukan apa yang guru kita suruh. Walaupun nggak masuk akal. Nggak masuk akal, ya. Kemarin lagi ngomong-ngomong istri saya lagi bilang, aduh ini kita sekolah dari semua mata kuliah, hanya satu mata kuliah nih dosen kita suruh kita tulis tangan. Ini di zaman sekarang masih tulis tangan, di foto. Ini kelasnya bukan kelas level SMA, ini kelas master register nih. Kalau dalam hal demikian gimana sekolahnya bisa maju? Karena yang ngajar masih terkebelakang dengan konsep pemikiran zaman dulu. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, sebagai orang tua kita juga harus mempunyai konsep pemikiran yang modern. Ya, konsep pemikiran yang modern. Karena kita lahir di tahun-tahun mungkin tahun-tahun 80-an, mungkin lebih daripada itu, mungkin kita lahir di tahun-tahun 60-an. Ya, 60-an, 70-an, ya mulai dari tahun 40 lah. Dan pada saat kita bertumbuh saat ini, ya konsep pemandangan kita berbeda dengan anak-anak yang lahir di zaman modern saat ini. Yang begitu mereka lahir semua segala sesuatu sudah bisa mereka lihat secara IT teknologi. Berbeda dengan kita, pada saat kita ada di kandungan ibu, orang tua kita nggak pernah bisa mengerti yang di perut ini laki atau perempuan. Tapi angkatan anak kita sudah mengerti pada saat mereka masih kecil seperti gini, saudaraku. Saya ingat waktu Rafael masih kecil segini nih, seperti biji kacang tanah. Udah kelihatan denyut-denyutnya. Minggu depan udah kelihatan. Kelihatan laki loh. Iya kan? Namun sangat canggihnya. Berarti ada perubahan zaman, saudaraku. Dan jika ada perubahan zaman, culture juga pasti berbeda. Jadi sebagai orang tua kita juga harus belajar. Kita bukan ada di zaman tahun-tahun 70-an. Kalau saudara ada zaman 70-an, saudara selalu nyanyi lagu Kus Plus, Pampres. Sekarang beda. Lagi ngomong pun bisa nyanyi. Pampers, angkatan 70-an. Bukan Pampers, Pampres. Ya. Pampers. Kalau zaman sekarang mereka mungkin zaman saya. Kalau zaman Pak Halim, zaman Pendeta Asa itu Pampers. Nah, kalau zaman saya kan Cranberry. Bon Jovi, gitu kan. Iya Bon Jovi, tapi kalau sekarang di zamannya Charles itu ya beda lagi, Justin Bieber, ya kan. Jadi terjadi perubahan dari aktor-aktor itu aja kita sudah bisa melihat, kategori kita ini generasi apa. Ya seperti saat ini saya belajar juga
semakin saya belajar, semakin terbuka pikiran saya bahwa saat ini kita ada di tahun ular. Nah, tahun ular pada saat dulu kita kalau kita nggak belajar, kita nggak mengerti, dan orang katakan sio apa, kita marah-marah. Wih, orang Kristen gak sio Yesus. Sangat emosinya kita katakan kita sio Yesus. Karena kita nggak mengerti, karena konsep pemikiran kita tertutup. Kita harus tahu bahwa di zaman yang berubah saat ini, kita saat ini bukan lagi Kristen konservatif seperti dulu, tapi Kristen yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman, supaya kita bisa menjangkau banyak jiwa. Kalau kita tertutup secara Kristen konservatif yang gaya dulu-dulu, kita susah untuk bisa menjangkau. Gak heran saat ini kalau di Australia saat ini gereja banyak dihuni oleh orang-orang tua. Generasinya nggak ada. Adanya di tempat clubbing. Gereja harus berubah dengan gaya musik zaman anak sekarang kalau kita mau menjangkau jiwa anak sekarang. Nah, begitu pun dengan orang tua, saudara dan saya. Pada saat kita mendidik anak-anak kita jangan bilang mereka generasi stroberi. Ya jelas, tetapi kita harus mengikuti perkembangannya. Zaman dulu kalau kita bikin roti, kita banting-banting sampai berkeringat, jadinya cuma 1 kilo aja. Zaman sekarang tinggal pencet tombol saja, mau berapa kilo roti bisa dibuat dalam waktu yang singkat. Saya ingat waktu saya datang di negara ini, itu roti tawar 1 balak itu ya sekitar $3. Lumayan mahal saat itu. Karena waktu itu mau datang orang semua pada udah siap-siap jam 4 pagi. Karyawan banyak, pabrik penuh dengan karyawan. Dibanting-banting, digulung-gulung ke sana kemari. Ya kan? Supaya adonannya bagus. Nah, terjadi perkembangan zaman. Wih, pabrik kosong loh. Yang ada cuma 1 orang kerja. Dia datang, dia putarin tombol, dia pencet. Mau berapa kilo? Oh, terigu misalnya 200 kilo. Dia tinggal pencet aja terigu sama air campur sendiri. Dia ke tea room, ke belakang. Minum kopi, sambil rileks, sambil main handphone. Dia balik-balik, roti semua sudah masak, udah kepotong, udah masuk dalam kantong plastik. Maka roti yang tadinya harga $3 jadi $1. Wih, orang bersuka cita, rotinya murah. Tapi di balik sukacita ada yang menangis. Pemotongan karyawan. Yang tadi 100 karyawan, sekarang cuma 1 orang yang kerja, tinggal pencet tombol. Jadi arti kata bahwa generasi stroberi, dia tinggal pencet tombol aja, semua bisa bekerja dengan baik. Dia nggak perlu kayak saudara dan saya, generasi baby boomer, banting-banting terigu hanya mau bikin roti atau mau bikin kue putar, kita gulung sana, kita gulung sini sampai pegal-pegal. Saya ingat tante saya kalau dia bikin kue putar di Ternate, habis gulung sorenya panggil anak, tolong pijit. Pegel-pegel. Iya kan? Terjadi perubahan. Nah, sini kita harus mengerti bahwa dalam segala hal terjadi perubahan dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin zaman dulu saudara terima telegraf saja untuk mempercepat percakapan. Tapi sekarang ada handphone di tangan saudara. Jadi kalau handphone bertumbuh dan berkembang, mungkin hitam putih, sekarang ada warnanya. Tiba-tiba anak juga minta untuk upgrade, beli handphone lagi supaya terjadi perubahan yang baik. Jadi arti kata bahwa hidup ini selalu ada perubahan. Jadi saudara dan saya, kita harus mengikuti perkembangan perubahan itu supaya kita nggak ketinggalan. Kalau kita mau menjangkau, kalau kita mau menjadi terang dan garam dunia, kita harus mengikuti perkembangannya. Ya, nah begitupun dengan yang ada saat ini dengan murid-muridnya. Mereka mengikuti Yesus dalam segala hal. Mereka melakukan banyak hal. Mereka tinggalkan segala sesuatu, hanya mengiring Yesus. Dan di tangan mereka terjadi mujizat yang hanya 2 ekor ikan dan 5
5 potong roti. Terjadi mujizat di tangan para rasul-rasul yang ada. Mereka sangat bersuka cita, tapi mereka lupa ada satu perubahan yang Tuhan berikan, yaitu perintah baru. Bahwa mereka harus saling mengasihi. Amin. Sampai sini saling mengasihi. Pagi-pagi ini kira-kira Pak Roni sudah peluk Ibu Roni belum? Sudah peluk belum? Harus dipeluk. Kalau saya bangun gitu ya, ini saya nih, saya bangun. Saya lihat samping, istri saya lagi tidur. Dia bilang dia tidur jam 4. Saya tidur jam 10, saya bangun ini jam 4, dia tidur jam 4. Gak tahu dia bangun jam berapa. Jadi begitu saya bangun, saya lihat dia. Nah, saya balik sebentar, peluk dia aja sebentar 5 menit. Jangan lama-lama, ntar marah dia. Orang mau tidur kamu ganggu-ganggu aja. Itu kayak bahasa Maluku. Mau tidur kamu ganggu-ganggu, panas tau gak? Oh gitu kan. Nah, peluk sebentar kayak gitu. Katanya betul nggak? Iya, buktinya kita berkembang nih, subur nih. Karena penuh dengan kasih, ya. Nah, jadi kita kembali lagi saudaraku. Murid-murid diajar Yesus melakukan mujizat, melakukan segala pelayanan. Tapi Yesus belum mengajarkan mereka perintah baru, yaitu harus saling mengasihi. Mereka mengerti bahwa mereka harus mengasihi. Gak mungkin karena Yesus sudah berkhotbah di atas bukit bahwa gigi ganti gigi. Tapi mereka, Yesus katakan berdoalah kepada musuhmu, berilah makan kepada seterumu. Berarti mereka mengerti bahwa Tuhan sedang mengajarkan mereka sesuatu, tetapi belum ada yang baru. Amin. Kenapa Yesus katakan sesuatu yang baru? Berarti terjadi perubahan, ada peningkatan level iman atau level dari yang saudara miliki. Kalau dulu saya kuliah S1, ya paling kalau kita ujian tanya jawab. S2 juga begitu. S3 kita ujian gak tanya jawab. Sekali lagi saya lagi nunggu-nunggu. Kapan ujiannya? Kan harus belajar dong. Kalau kita nggak belajar nanti nggak lulus, jawab salah lagi. Ternyata ujiannya datang banyak bertubi-tubi. Bikin jurnal, bikin ini. Kalau kita bikin jurnal itu dia minta S2 minimum 8.000 kata. 8.000 kata kita cari dari mana tuh kata-kata masuk ke dirangkai. Kita mengarang Kopingho aja. Kayak kita mengarang komik aja. Kita tulis, masukin segala macam. Iya kan? Sampai kadang-kadang menyerah. Ada teman saya gak bikin saudara. Alasan sibuk. Dan dia gagal. Dia fail. Dapat nilainya F. Kita juga bingung-bingung. Aduh kenapa dia gak bikin ya, fail ya. Nah disinilah. Jadi maksud saya bahwa terjadi perubahan level. Kalau kita sudah jadi anak-anak, kita akan berpikir dan berkata seperti anak-anak. Tetapi jika kita naik menjadi orang tua, kita akan berpikir dan berkata seperti orang tua. Jadi di sini Yesus melihat murid-murid mengalami sesuatu. Walaupun mereka mengerti, mereka ikut Yesus kembali ke Betania akan dilemparin batu. Hanya untuk membangkitkan Lazarus yang sedang tidur. Tapi mereka mau pergi juga. Dan mereka mengalami kemenangan. Amin. Mereka melihat Lazarus bangkit. Di tangan mereka juga mengalami mujizat. Mereka melihat juga Yesus berjalan di atas air. Dan Petrus juga melangkah di atas air. Jadi terjadi perubahan iman dari pemikiran mereka, landasan mereka terjadi peningkatan. Tetapi belum sampai pada level yang baru. Amin. Saya mengerti saudara, melakukan banyak hal. Tapi di sini Tuhan mau mengajarkan kepada kita. Kita lihat slide kita berikutnya. Saudara bisa lihat. Jadi banyak orang mengaku
sebagai pengikut Kristus. Tetapi bagaimana dunia dapat mengenali kita sebagai murid-muridnya. Yesus sendiri memberikan jawabannya dalam Yohanes yang tadi udah dibaca oleh Ibu Chen. Tanda sejati murid Kristus adalah kasih. Jadi ada 3 tanda kasih kita yang menunjukkan bahwa kita benar-benar murid Yesus. Sampai sini benar-benar murid Yesus. Waduh, Pak Tommy bukan ya? Pak Edi bukan murid Yesus sejati ya? Oh, semua, puji Tuhan. Pak Roni lagi kemana? Lagi pergi. Nah, kita lihat yang berikutnya, saudara. Di samping. Kita lihat berikutnya. Jadi kasih, yang pertama kasih kita yang membedakan kita dari dunia. Yohanes 13 ayat yang ke-34, aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kami saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi di sini Yesus tidak hanya meminta kita untuk mengasihi, tetapi mengasihi seperti Dia yang mengasihi kita. Amin. Jadi Yesus memberikan perintah kepada kita bahwa kita harus mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita. Siapa bisa sampai ke level situ? Maka Tuhan Yesus pernah berkata di Matius pasal 5 ayat yang ke-46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Jadi arti kata bahwa kasih kita itu harus membedakan kita dengan kasih dunia. Nah, kasih dunia itu arti kata orang jahat pun bisa tahu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Orang jahat pun bisa memberikan salam yang terbaik buat orang yang ia kasihi. Orang yang dikasihi oleh dia. Amin. Jadi arti kata bahwa dunia punya kasih ada tanda kutipnya. Dunia punya kasih, ada sesuatu di baliknya. Jika kamu baik sama saya baik sama kamu. Jika kamu berikan saya kado ulang tahun, saya akan catat, saya akan berikan kamu kado ulang tahun. Berarti ada timbal balik. Jika kamu membenci saya, jika kamu gosipin saya, kamu menghina saya lebih baik menjauh dari kamu. Dunia menyatakan hal yang demikian. Maka dalam gereja jika kita saling ribut cecok satu dengan yang lain. Dan akhirnya kita bertindak seperti dengan hal demikian. Kita menjauhi, kita semakin dingin. Apa bedanya kita dengan kasih dunia? Siapa sini yang suka ribut berantem? Ibu Wang Im. Siapa sini suka berantem? Kita harus punya semangat 45. Berantem boleh, tapi baik juga boleh. Iya kan? Ini lidah sama gigi aja bisa beraduk. Saya kalau lagi makan lagi enaknya tuh, lagi seru, kadang-kadang saya gigit bibir. Bibir pecah, aduh. Yang kontrol kan otak cuma satu. Kenapa gigi saya? Otak kontrol gigi untuk menggigit. Otak kontrol lidah untuk narik supaya jangan kayak gigit. Gigit juga. Nah disitulah. Kalau itu bisa terjadi apalagi saudara dengan orang lain yang punya dua otak dikontrol oleh dua otak yang berbeda. Ribut berantem biasa. Namanya juga manusia. Iya kan? Saya punya ikan mas dulu. Taruh 2 dikasih makan berantem. Padahal makanan banyak berantem. Apalagi anjing saya, dogi. Angel sama Cubi. Udah kasih Cubi makanan ayam sepaha. Dia lagi makan. Kasih buat Angel. Dia datang gonggongin si Angel. Ambil punya si Angel. Padahal dua-duanya dapat. Saya kasih lagi tambah yang banyak buat si Cubi. Cubi itu kan besarnya ukuran sepatu saya. Paha ayam itu sebesar juga ukuran. Kasih 3. Taruh lagi ke Angel. Dia mau juga. Iya kan? Nah kayak gitu. Anjing itu, dogi aja berantem. Nah, tetapi kalau sudah kenyang,
datang main-main lagi, senang-senang lagi. Begitu, mereka saling mengampuni, berantem pada saat makan. Nah, begitupun saudara dengan saya. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, orang jahat pun melakukan hal yang sama, kata Tuhan Yesus. Berarti arti kata bahwa kita harus mengasihi seperti Yesus mengasihi. Nah, itulah perintahnya Yesus. Permasalahannya Yudas tidak mendapat perintah. Pada saat Yudas pergi, perintah baru diturunkan oleh Yesus. Jadi saudara harus mengerti. Saat ini jika saudara mendengar firman Tuhan, saudara adalah 11 murid itu. Amin. Jika ribut bisa berantem, bisa. Murid-murid berantem. Satu minta, kalau bisa Tuhan, saya ada di sebelah kanan engkau. Satu yang ada sebelah kiri, yang lain bilang, hei kamu pikir kamu lebih hebat. Iya toh? Ribut mereka berantem. Tetapi mereka harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, walaupun dia ada di kayu salib, dia ditampar, dihina, dipaku, disalibkan segala macam. Tapi pada saat orang berdatang berdoa kepada dia minta ampun, dia mengampuni. Berapa kali saudara dan saya kita menghina Yesus? Banyak katanya tuh. Ibu Susan bilang banyak. Sampai ngangkat 10 jari. Kalau bisa tambah, ada lagi nggak? Jadi ditambahkan. Iya, saya juga ngaku, saya juga sering menghina Yesus. Menghina Yesus gimana caranya? Pada saat saya ragu, Yesus katakan engkau harus melakukan perkara-perkara besar. Tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Tapi pada saat saya ragu, itu berarti saya sedang menghina Yesus. Karena firman-Nya ya dan amin. Kata kita nyanyi, firman itu penolong dalam hidup kita. Berarti kita harus yakin. Kalau kita nggak yakin tentang firman yang kita baca, yang kita dengar, itu penghinaan loh. Itu penghinaan. Di tempat kerja, ada satu orang Kristen. Ya, ada satu orang Kristen di tempat kerja. Waktu saya ada di City. Dia panggil saya, hai bro. Iya, karena kan saya pendeta, jadi dia tahu, hai bro, pendetanya sama pendeta saya temanan. Dia pekerja. Udah segitu, karena dia student kontraknya itu dia mau kerja 20 jam. Tapi yang dibikin itu cuma 9 jam. Saya bilang, udah kamu tenang saja. Kamu kontraknya 9 jam, saya kasih kamu kerja 20 jam. Nah, tenang aja, nanti semua sudah aman, udah tenang. Saya balikin kontrak kamu ke 20 jam itu, ya. Pokoknya kamu dengar ya perkataan saya. Dia dengar. Nah, kayak gitu. Sebagai atasan dia, sebagai manajer, dia dengar perkataan saya. Tapi permasalahannya di belakang dia lapor ke atasan saya. Saya mau jamnya tambah, ganti kontrak baru gitu. Iya kan? Nah, saya bilang itu namanya pelecehan. Kamu gak percaya sama saya. Siapa lagi yang harus kamu percaya? Mendingan kamu keluar aja. Nah, gitu. Beres tuh. Iya, karena perkataan kita mengerti kita punya otoritas untuk melakukannya. Dan kita memberikan janji kepada dia. Nah, pada saat dia meragukan janjinya kita dan dia balik lagi buat atasan kita, dan itu berarti namanya pelecehan otoritas. Nah, disitulah daripada orang ini ada jadi bisul, kamu keluar saja, berhenti. Nah, sama juga Yesus, Tuhan Yesus, dia pencipta langit dan bumi, punya otoritas. Bahwa tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Nah, pada saat kita mau memberi, pada saat kita mau melangkah dengan iman, kita ragu-ragu, itu namanya pelecehan. Menghina Yesus. Iblis, Lucifer, tepuk tangan. Dia ke gereja terus, dia berdoa terus, dia nyanyi terus. Dia ragu tuh. Mau kasih persembahan aja dia mikir 5 kali. Mau ngasih perpuluhan dia mikir 10 kali. Tepuk tangan mereka. Padahal Tuhan janji. Buka tingkap-tingkap langit. Curahkan. Tuhan janji loh.
Nah itu yang saya katakan. Seringkali kita ini menghina Yesus karena kurang percaya kita. Itu penghinaan. Tapi Yesus tetap mengasihi kita. Kita duduk, kita berdoa minta ampun Tuhan. Kita sakit, kita minta disembuhkan. Diluputkan dari mara bahaya. Tuhan dengar sembuhkan kita, Tuhan dengar luputkan. Dia mengampuni kita. Walaupun kita menghina dia. Nah itulah kasihnya Yesus. Kalau saudara Tuhan berikan perintah, engkau harus saling mengasihi. Seperti aku mengasihi. Berarti orang itu menghina kita, orang itu melecehkan kita, orang itu gosipin kita. Kita harus mengasihi dia. Seperti Yesus mengasihi kita. Amin. Buat saya susah. Saya kasih otoritas, saya janji buat dia. Dia mempertanyakan otoritas saya. Jadi saya bilang, udah kamu keluar aja. Jangan kerja lagi di tempat saya. Cari di luar yang orang yang bisa kamu percaya. Carilah keluar. Tapi Yesus berbeda. Sudah dilecehkan otoritasnya, sudah dilecehkan, sudah dihina karena keraguan-raguannya kita. Di situ dia tetap menerima kita. Saudara mengerti enggak? Tanpa iman kita enggak berkenan di hadapan Tuhan. Iman itu sangat penting buat Yesus, yang dia cari iman. Dia katakan jika anak manusia datang, dapatkah aku temukan iman di muka bumi ini? Yang dia cari iman, dia nggak cari wajah saudara yang ganteng dan tampan. Dia nggak cari kegemukan. Kalau kita mau potong ayam, kita angkat dulu, udah gemuk belum ya? Nah gitu kan. Dia nggak cari gemuk, dia cari iman. Nah di sini yang poin yang pertama, saudara harus kasih kita tuh harus berbeda dengan kasih dunia. Arti kata orang bisa membuat kita marah, melecehkan kita. Tapi kita ingat kita sudah lecehkan Yesus, kita sudah menghina Yesus. Karena keraguan-raguan kita, karena iman kita. Tapi pada saat kita berdoa, Yesus jawab doa kita. Kita minta kesembuhan, dia jawab, disembuhkan kita. Dia luputkan kita. Arti kata kalau Yesus melakukan hal demikian, saya juga harus melakukannya. Itulah kasih kita seperti Yesus mengasihi kita. Sehebat-hebat orang menghina saudara, gosipin saudara, bikin saudara rugi. Saudara harus mengasihi dia. Amin. Jadi saat ini jika saudara selesai beribadah, orang yang saudara marah, musuh bebuyutan, jika saudara mau jadi murid Kristus, engkau harus mengampuni dia. Jangan simpan. Kalau engkau simpan, engkau berarti belum menerima perintah baru. Seperti Yudas. Pertanyaan besar, Yudas ke sorga atau enggak sih? Kalau Yudas keterima perintah baru, bagaimana bisa dipulihkan? Itu permasalahannya. Hanya Tuhan yang bisa menjawab. Kalau kita kuliah, istri saya kuliah, kalau mereka tanya yang aneh-aneh, dosennya bilang simpan aja. Kalau kamu ketemu Tuhan kamu tanya. Dosen gak bisa jawab. Kamu simpan aja. Kalau ketemu Tuhan kamu tanya, Tuhan siapa sih namanya istri Nabi Nuh? Kenapa gak ditulis-tulis? Ya kan? Kan Nabi Nuh bikin dia stres. Bangun bahtera di atas gunung. Saat ini kalau kita punya istri, kita bilang kita mau beli sesuatu, dia bilang jangan beli dulu, pengeluaran gede. Jangan beli, kredit kartu udah menumpuk belum bisa bayar. Iya toh. Tapi ini Nuh bangun bahtera di atas gunung. Istri itu bilang, Pak kamu sakit gak ya? Aneh kan? Kompres dulu. Istri Nuh itu sangat penting dalam perjalanan hidupnya. Sehingga ia bisa dengan konsolidasinya dia, dengan gaya dan bahasanya, ia bisa meyakinkan ketiga anak-anaknya dan masuk ke dalam bahtera, bahkan calon mantu juga. Penting loh itu. Tapi kok nggak dicatat ya? Nggak dicatat, tanya sama Tuhan. Jadi jangan tanya sama saya tuh kayak dosen. Udah tutup mata tanya Tuhan aja. Ada yang Tuhan bisa jawab. Dia selalu bisa jawab, hanya kita terbatas. Amin. Nah kita lihat poin yang kedua.
kamu sampai di surga kamu tanya. Jawaban yang aman toh. Poin yang kedua. Nggak keluar ya? Oke. Poin yang kedua, kasih kita yang praktis dalam perbuatan. Berarti kasih kita harus kita praktekkan dalam perbuatan kita. Ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Jadi kasih sejati bukan hanya perkataan, tetapi harus terlihat dengan tindakan. Amin. Jadi arti kata yang kedua, kasih kita harus ada prakteknya, ada tindakannya. Karena kasih tambah tindakan sia-sia. Kemarin saya lagi training anak saya. Ini Valentine kamu kasih apa? Aduh Pak, bapak saya nggak ada uang sama sekali, cuma bisa beli coklat. Kamu menyatakan kasih kamu, penghargaan kamu itu nggak perlu uang. Kamu jalan pinggir-pinggir tetangga, ketuk pintu, minta bunga. Warna merah loh, harus warna merah loh. Iya, dia pergi cari bunga, kan tahu itu bunga dia minta atau dia petik aja gitu. Iya kan? Itu jangan tanam benih ke pencurian dong. Kalau kita mau ngasih orang, kita seperti kayak Robin Hood, kita curi baru kita kasih. Nggak boleh, ketuk pintu dulu. Permisi Bu, ini kan Valentine Day. Tapi saya nggak ada uang beli bunga buat orang yang saya kasihi. Bisa nggak saya minta 1 tangkai? Iya toh? Yang punya rumah pasti teringat, iya ya. Selama saya menikah, suami saya nggak pernah gitu loh. Ini anak muda. Kamu namanya siapa? Gerejanya di mana? Orang Kristen ya? Nah itu sudah bersaksi tuh. Iya toh? Tapi diam-diam tinggal petik itu. Waduh, itu bukan kesaksian yang baik itu. Jadi dia bikin, nggak tahu diambil pohon mangga dari mana tuh. Dihiasin pakai pohon mangga. Dia ngasih gitu. Yang terima juga dapat coklat sambil senyum-senyum. Hal yang sangat baik itu. Memang mengasihi itu bukan harus punya uang, ya kan? Harus ada tindakan. Jangan bilang saya mengasihi kamu kalau nggak ada tindakan. Saya juga dengan versi saya mengerti. Ya kan? Saya nggak mungkin pergi beli bunga mahal-mahal, pulang-pulang pasti diocehin sampai besok. Dari matahari terbit sampai terbenam ocehannya pasti. Terus begitu udah selesai dia balik lagi, dia lihat besok, ada bunga, vas bunga. Itu pemborosan bunga begitu mahal. Ya. Sampai bunga layu sama masuk ke tong sampah pasti udah diem. Jadi kalau kita bilang dari Sabang sampai Merauke ocehannya ini dari mata terbit sampai terbenam, balik lagi terbit terbenam, diocehin terus. Jangan simpan kemarahan, tapi kalau kita melihat barangnya pasti emosi. Orang Asia, Indonesia begitu. Jadi kalau saudara mau beli bunga buat istri, saudara, bapak-bapak, beli bunga yang normal saja, yang murah saja. Beli 1 tangkai yang murah, mungkin cuma 10.000, ya, $10. Nah di dalam bunga itu kita jepit uang. Kita kasih, pasti dia senang. Iya toh? Dia senang karena dia lihat ada mentahnya, ada bunganya gitu. Tapi kalau kita beli bunga harga 500.000, boro-boro dia berterima kasih. Pasti dia ngoceh, ini beras berapa karung nih? Kamu sudah kehilangan akal sehat ya? Padahal kita mau menyatakan kasih kan? Iya toh, jepitlah uang di situ, beli bunga yang murah, jepitlah uang sebagai simbol lah. Jadi kita nggak bisa bilang kalau orang Indonesia atau orang Asia itu matre. Iya kan? Karena dari kecilnya dia sudah rise up, sudah kayak begitu. Iya toh? Iya seperti kemarin ada anak kita lagi bersaksi. Waduh di rumah saya, keluarga saya itu memang agak sedikit sombong. Saya lihat di
Facebook, oh iya ada marga-marga Batak itu memang ada yang sombong-sombong itu ditunjukin ada 7. Kalau kita mengasihi kita nggak bisa ngomong kita ngasih gitu, mencintai kita nggak bisa ngasih, tapi kita tunjukin dengan perbuatan. Tapi susah untuk kita ngomong keluar, speak out, susah. Kayak gitu. Nah itu butuh sama dengan orang Indonesia, bukan hanya orang Batak, banyak juga orang Indonesia untuk mau mengasihi I love you susah banget, iya kan? Coba saudara mulai ganti saat ini. Kalau pasangan saudara kayak Pak Roni lihat Ibu Reni, jangan panggil Hani, nanti semua orang nengok. Panggil aja, Hi Diamond, Hi Sugar, gitu kan. Supaya ada perbedaan gitu. Ngeri banget Sugar. Kapan ganti namanya? Iya, itu caranya kita harus mengucapkan. Setelah kita mengucapkan, ada desakan dalam hati kita harus bikin dia manis. Iya toh? Jadi gigit semut. Iya. Kalau di tempat kerja ya, orang sini, orang bule itu sangat gampang sekali berkata-kata. Berkata-kata manis karena mereka besarnya begitu keadaannya. Ketemu hi gorgeous, you are so beautiful, tapi dalam hati, itu orang itu kayak gitu. Iya, itu boleh. Dia ketemu kita, you look so handsome, so fresh. Tapi dalam hati, awas lu gue kesempatan buat jatuhin kamu ya. Karena persaingan di tempat kerja. Tapi kalau orang Indonesia, dia mencintai kita, mengasihi kita, dia nggak ngomong, dia diam saja. Jadi kita bingung, ini orang mau atau enggak sih ya? Nah, jadi 2 culture yang berbeda. Maka di sini firman Tuhan bilang kenapa Alkitab mengatakan bahwa kasih itu kita jangan mengasihi dengan perkataan atau perbuatan atau dengan lidah saja, tapi kita harus mengasihi dengan perbuatan karena kita mengerti Alkitab ini ditulis dalam culture Barat, bukan culture Asia Timur. Amin. Kalau orang Asia, dia pasti Alkitab ini nggak tulis begini. Iya kan? Dia akan bilang kalau kita mengasihi bukan hanya dengan perbuatan tapi ngomong juga dong dengan perkataan. Itu culture-nya Asia. Sama seperti Tuhan Yesus bilang, akulah roti kehidupan. Karena orang di sana makan roti nggak makan nasi. Kalau saudara pergi ke Australia, ke Sydney, saya kasih makan saudara roti terus, pasti saudara minta pulang. Iya toh, aduh roti terus, lama-lama muka kita putih kayak roti. Jadi saudara pasti kita waktu pergi cruise naik kapal, itu kita makan makanan bule sampai kita ngenak roti melulu. Sampai akhirnya Ibu Reni dan dengan family, kawan-kawan semua kita bersati termasuk Cimon. Kita bayar aja koki di belakang sana. Suruh masak nasi goreng. Bayar kopel kapal pesiar suruh masak nasi goreng. Puji Tuhan pada saat mau begitu untuk nggak terlaksana. Kalau nggak kita masuk penjara loh. Itu namanya penyogokan. Menyelipkan menu baru. Puji Tuhan saat itu yang kokinya keluar. Saya orang Indonesia. Wih orang Indonesia ya. Iya Pak kita minta nasi goreng. Kita nggak sogok, tapi dia masak buat kita. Bayangkan itu 1 minggu di kapal nggak makan nasi goreng, gelisah juga tuh, nggak ada nasi ya. Nah sama gitu. Jadi Alkitab mengatakan bahwa akulah roti kehidupan karena Alkitab ditulis dengan culture-nya Barat. Tapi kalau culture Asia pasti berbeda. Amin. Jadi di sini kita mencatat bahwa saudara-saudara mengasihi bukan hanya dengan perkataan tapi harus dengan perbuatan. Ditunjukkan perbuatan saudara mengasihi. Kalau saudara saat ini orang Indonesia, saudara nggak ngomong tapi saudara mengasihi. Saudara ngomong juga gitu supaya balance. Amin. Ini nih bedanya kalau kita pendeta lintas budaya. Ini susah. Karena kita pendeta kita orang Asia, kita baca Alkitab buatan Barat, dia suruh mengasihi harus ngomong, harus dengan perbuatan. Sedangkan orang yang di Barat ini ngomong tapi nggak ada perbuatan. Tetapi kalau orang Asia, dia nggak ngomong tapi dia berbuat. Contohnya suami istri,
Siapa sini uang istri, uang istri. Uang suami, uang suami. Uang suami, uang suami. Siapa sini uang istri, uang istri. Uang suami, uang istri. Istri yang pegang. Waduh, Pak Edi enggak ya? Pegang sendiri ya? Pak Tommy enggak ya? Aduh, Ibu Reni enggak ya? Jadi sendiri-sendiri ya? Kalau di Australia, mereka pelukan ciuman I love you, tapi pergi di restoran makan bayar sendiri-sendiri karena uang sendiri-sendiri. Tapi kalau orang Indonesia, mereka nggak bilang I love you nggak ciuman, tapi semua uang gaji dikasih ke istri. Waktu pergi makan, biar bos yang bayar, biar nyonya yang bayar. Ya, terjadi perbedaan ya. Nah, sini saya mau encourage bagi kita, karena kita sudah melakukan kasih sesama kita suami istri dengan perbuatan, ngomong dong sering. Amin. Ngomong, karena kadang-kadang dia ingin tahu. Iya toh? Begitu, harus ngomong. Kadang-kadang kita harus romantis, romantis gaya Asia, bukan kayak bule. Bule romantis, tapi dia nggak kasih kekayaannya, nggak kasih uangnya. Tapi kalau Asia, dia kasih kekayaannya, dia kasih semuanya, tapi belajar ngomong. Amin. Ada Valentine Day, saudara bikin bunga, kasih, gak usah beli. Minta permisi tetangga gitu, amin. Jangan curi, itu dosa itu. Ya, kita terus lagi ya, yang ketiga, yang terakhir. Dia kemana yang ketiga, yang terakhir? Ini dia yang terakhir. Kasih kita yang menjadi kesaksian bagi dunia. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga, yang di sorga. Jadi di sini dunia ini akan mengenal Kristus melalui kasih kita satu dengan yang lain. Amin. Jadi gereja bukan tempat ibadah saja, tetapi komunitas kasih yang mencerminkan kerajaan Allah. Makanya saya selalu melarang di gereja nggak boleh ribut-ribut, nggak boleh berantem. Kalau kita ribut, kita berantem, nggak ada damai sejahtera. Kerajaan Allah nggak ada di situ. Yang ada kerajaan setan. Nggak terjadi mujizat. Ya, jadi Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului, memberi hormat. Amin. Jadi arti kata bahwa yang ketiga ini kasih kita itu harus menjadi kesaksian bagi dunia. Jadi dunia harus bisa lihat, itu orang dijahatin tapi dia tetap mengasihi ya. Saya ngalamin hal demikian. Anak buah, karena kita kerja itu nggak ada owner, nggak ada pemiliknya. Karena itu shareholder yang besar gitu. Jadi semua orang tuh berusaha untuk menusuk sana, menusuk sini. Walaupun saya nggak ada, kadang-kadang orang kedua saya, kadang-kadang yang lain menjelek-jelekan saya. Menjelek-jelekan. Tapi bagi saya, ampunilah Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya nganggap biasa. Saya kasih beli makanan buat mereka, beli minuman segala macam. Sampai orang yang mendengar-dengar hal-hal demikian, mereka tanya ke saya lagi, kenapa kamu masih baik sama orang-orang itu? Kamu nggak ada, dia stabbing sama you, dia tusuk dari belakang. Kita dengar loh saksi, kita jadi emosi. Saya bilang, oh mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi arti kata kalau saudara mempunyai level iman yang tinggi dalam gereja, dalam pertemuan, ada sesuatu bentrokan. Kalau saudara bertindak juga seperti begitu, ikut-ikut ribut, ikut-ikut emosi, berarti level saudara masih level anak-anak. Badan boleh gede, umur boleh tua, tapi level iman masih level anak-anak. Gampang marah, gampang tersinggung, mulut cepat, cocok tanpa harus berpikir. Iya kan? Kita harus pikir dulu, level kita ini harus sesuai dengan umur. Amin. Umur kita udah tua, kalau kita tua nih,
Ini kadang-kadang dia suka naik, saya mau turun-turun susah nih. Kita makan enak, dia naik di sini terus nih. Akhirnya kita nggak makan. Jadi orang makan kita cuma lihat. Semalam pergi makan sama Debbie Basir, berenam. Makan enak, saya lagi mikir kalau saya makan nanti dia naik ke sana sini. Tapi kalau nggak makan juga enak juga tuh, masak makan Korea. Iya kan? Ya kayak gitu. Jadi akhirnya makannya tahan-tahan. Tahan-tahan bukan karena malu. Tapi kalau kita makan tadi yang turun-turun repot nih. Udah hampir seminggu nih kita di Australia, balik ke Australia. Kayak gitu. Ya, jadi harus ditahan juga. Nah itu maksud saya. Kita ini umur boleh tua. Kalau kita umur tua kita nggak bisa menghindar. Berarti sistem pencernaan metabolisme tubuh kita ini sudah sesuai dengan umur. Kalau kita masih muda seperti Brian, kita mau makan nasi satu panci pun tetap datar. Iya kan? Iya. Tapi kalau sudah seumur papanya, makan nasi 2 piring, apalagi seumur kayak Pak Teki, makan nasi goreng 2 piring, itu dia naik bus kayak balon. Itu berarti fisiknya kita tuh menceritakan, kita ini sudah tua loh, gitu. Jadi pada saat kita makan, metabolisme tubuh kita nggak berfungsi dengan baik seperti orang muda. Nah jika hal itu terjadi, saudara harus lihat-lihat juga. Saya mengaris bagi kita semua, kadang-kadang lihat perut sendiri. Kalau lagi marah lihat perut. Perut ini besar juga, berarti saya ini udah orang tua loh. Jadi orang tua harus berpikir sebagai orang tua. Berpikir bijaksana, berkata-kata bijaksana, supaya kita bisa mengambil keputusan yang baik. Amin. Tapi ada juga orang tua yang kurus. Kalau orang tua yang kurus, lihat lagi di cermin. Ini kenapa sudah kerepot-kerepot ya. Nah gitu. Oh berarti saya ini sudah orang tua. Iya kan, seperti renungan Ibu Susan. Tua boleh, tapi dewasa itu pilihan. Jadi saudara harus mengerti. Kasih kita itu harus menjadi kesaksian. Sehingga orang dunia bisa melihat, dijahatin pun dia tetap mengasihi. Dia nggak pilih-pilih pandang-pandang bulu. Saudaraku, saya mengencourage kita semua. Hidup ini adalah sandiwara. Hidup ini adalah panggung sandiwara. Jadilah aktor iman yang baik. Segala hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk yang Tuhan izinkan buat saudara dan saya ngalami. Itu artinya bagaimana kita pintar-pintar menjadi aktor iman yang baik. Tanggapi dengan pandangan yang positif. Supaya saudara tidak gagal. Amin. Kita lihat kesimpulan kita. Asik juga nih mereka. Asik kesimpulan. Kalau saya lagi nonton film sinetron, itu biasa saya lewat depan, tengah, terus terakhir. Sampai menang. Kalau nonton sama istri saya, dia ngamuk-ngamuk gitu, ngoceh-ngoceh. Bilang, yang saya nonton kamu kok yang ribut. Iya bukan ngamuk-ngamuk katanya. Mengeluh. Protes. Terus saya nengok dia, yang nonton saya kok kamu yang ribut. Kesimpulan kita, kasih di antara kita harus menjadi bukti nyata Kristus hidup di dalam kita. Ya, kesimpulan kita, kasih di antara kita harus menjadi bukti nyata Kristus hidup dalam kita. Amin. Amin. Jadi saudara harus ingat itu. Kasih di antara kita harus menjadi bukti nyata Kristus hidup di dalam kita. Jadi kalau saudara belum bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, berarti belum ada Kristus dalam kehidupan saudara. Kalau nggak ada Kristus, saudara tutup mata, saudara nggak akan ke surga. Berusahalah. Amin. Mari kita angkat pujian ini saudara. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mari Bapak Ibu sekalian, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu
layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kasih-Mu layakkan seluruh hidup. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami ucap syukur Tuhan bahwa firman-Mu telah menuntun kami hingga kami ada saat ini. Kami mau Tuhan supaya dalam segala hidup kami firman-Mu saja yang berdaulat, firman-Mu yang mengatur keluar masuk kami, dan firman-Mu juga yang akan menuntun kami. Karena dengan firman-Mu kami bisa hidup menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar. Banyak orang mengikuti Yesus, banyak orang berbondong-bondong mencari Yesus, tapi Engkau bisa meninggalkan mereka begitu saja, yang ke-5.000 orang itu. Tapi Engkau membawa murid-murid-Mu menyeberang ke seberang. Berarti kata kami belajar, Tuhan Engkau tidak mencari fans, tapi Engkau mencari murid yang mau berubah. Kami juga dapat Engkau berikan perintah yang baru. Ada sesuatu yang baru Engkau berikan, tapi Yudas ketinggalan. Kami tidak mau menjadi Yudas.
tapi kami mau seperti ke-11 murid itu mendapatkan perintah baru. Kami menyadari Yudas melakukan banyak mujizat, Yudas melihat banyak mujizat, tapi Yudas tidak mendapat perintah baru. Jika saat ini kami hidup dalam mujizat, Tuhan sembuhkan kami, Tuhan tolong kami dalam kesusahan, kami mau bukan hanya itu saja, tapi kami mau mendapat perintah baru ini, supaya dari hidup kami orang bisa melihat ada Kristus. Kasih di antara kami menjadi bukti bahwa Yesus ada dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, kami tidak hanya berkata-kata saja, tapi dengan kasih tindakan kami orang bisa melihat ada Yesus dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Roh Kudus. Jangan biarkan kami hilang di antara kumpulan jemaat gereja yang ada. Jangan biarkan kami hilang di antara kumpulan domba-domba yang ada. Tapi mampukan kami supaya kami bisa menjadi murid yang sejati, yaitu murid yang bisa memancarkan Kristus dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Hamba selesai berbicara. Ya Allah Roh Kudus, Engkau bantu kami supaya kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari kemarin. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus Engkau sembah sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih yang besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkati juga sistem imunmu semakin kuat mengalahkan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan Engkau sembah memberkati engkau berkelimpahan. Ia merancang engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapa di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkatakan amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.